pertama mengenai kesehatan MKC, itu sudah kita keluhkan mulai dari penyidik Baris Krim Polri atau mulai dari penyidikan di Baris Krim Polri maupun di cyber maupun di Dirtipidum dengan cara berkirim surat kepada Dircyber, Dirtipidum, Kabareskrim, Kapolri, Presiden, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, termasuk sampai ke Mahkamah Konstitusi, KPK, dan seterusnya. Tetapi dari hampir 40 kali kita bersurat, karena perkara ini perkara kebencian di mana pejabat negara yang beragama Islam sangat benci kepada Muhammad Kece, hampir tidak ada yang peduli. Yaitu pejabat terkait, mereka diam-diam saja, cuek-cuek saja terhadap surat kita. Kecuali Menteri Hukum HAM baru membalas surat kita setelah 6 bulan kemudian atau setelah perkara kita masuk ke Pengadilan Negeri Ciamis. Demikian juga LPSK, dia setengah hati. Kalau lagi kita surati, kita tanya terus, baru pura-pura datang. Setelah itu diam lagi, gitu loh. Demikian juga Komnas HAM. Kalau kita desak terus, pura-pura ditanya, setelah itu diam. Jadi inilah akibat kalau kita dari kaum yang dalam tanda petik minoritas disangka menista agama daripada kaum mayoritas. Jadi kita sudah bersurat, Pak, bukannya mendiamkan. Kemudian yang lebih ekstrim, sesuai pasal 58 KUHP dan surat edaran Mahkamah Agung, kita sudah memohon pembantaran. Karena pejabat polisi, khususnya penyidik, tidak mau menjawab, hanya diam-diam saja. Bahkan kita membawa Dr. Purwanto ke Baris Krim Polri. Akibatnya ketika Dr. Purwanto sampai di Baris Krim Polri, ada dualisme atau pro kontra di perwira Baris Krim Polri. Perwira-perwira yang berasal dari non-Akpol dengan senang hati dan bersedia apabila Muhammad Kece diperiksa oleh Dr. Purwanto. Tetapi perwira-perwira polisi yang muslim yang dari Akpol, mereka sangat sakit hati apabila MKC diperiksa dokter. Artinya dengan perkataan lain mereka mengatakan tidak ada perintah pimpinan. Artinya hukum atau undang-undang kalah terhadap perintah pimpinan. Maka karena perwira Akpol keberatan, akibatnya perwira non-Akpol menjadi no comment. Akibatnya dokter yang kita majukan ke Barreskrim dan sudah sampai di ruangan, pulang dengan tangan hampa tanpa melakukan pengobatan. Di sisi lain, MKC mengidap penyakit gula atau komorbid. Akibatnya karena selama ditahan di Baris Krim Polri tidak pernah olahraga, tidak pernah kena matahari, tapi diisolasi terus-menerus di dalam ruangan, dia menjadi sakit. Berasal dari sakit bawaan sampai penyakit-penyakit kronis lainnya, dan ketika dilimpah ke Ciamis, kita juga bersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, supaya dia berobat dulu. Tujuannya agar nanti ketika sidang dia sehat. Tetapi lagi-lagi jaksa ini tidak mau membawa berobat karena alasan kebencian. Dan ketika sidang pembacaan surat dakwaannya dibuat 385 halaman. Biasanya surat dakwaan itu paling 10 halaman, paling banyak 20 halaman, tapi ini dibuat 385 halaman. Untuk pemborosan kertas. Kemudian, maka saya minta supaya dibacakan itu 385. Karena mereka berlepotan membaca 385 halaman, 2 hari 2 malam nggak selesai-selesai, maka kita pun semua menjadi kelelahan, termasuk Pak Kacce juga kelelahan. Kemudian, gula darah daripada MKC 460 sampai 579. Saya sebagai pengacara dokter sudah berulang kali memohon supaya Pak Kacce diobati atau dibantarkan. Tetapi jaksa membawa dokter dari Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUD Ciamis. Ketika suhu daripada Muhammad Kece 39,8, menurut saya sesuai keilmuan saya dan sesuai pengalaman saya membela dokter-dokter, itu sudah sakit. Menurut Sapam,
satpam kantor, satpam pelabuhan udara, satpam kantor lain, satpam mall, lewat 37 suhunya itu udah sakit. Tapi menurut dokter jaksa yang dibawa oleh jaksa umum itu sehat. Jadi suhu 39,8 sampai 42 itu sehat. Gula 460 sampai 600 itu sehat. Sehingga di situ ada bicara kewenangan. Ketika saya katakan dihentikan dulu sidangnya, disehatkan dulu MKC, maka jaksa mengatakan keberatan. Jaksa membawa dokter. Kita bukan dokter. Dokter bilang, oh ini sehat. Oh ini bisa beraktivitas. Ini tidak apa-apa. Ini tidak ada sakitnya. Karena dokter mengatakan tidak sakit, suhu 39,8, tidak sakit, tidak ditemukan sakitnya, maka hakim mengikuti kata dokter. Sampai saya mengancam dokter itu, kamu dokter dari mana, kuliah di mana? Kenapa ilmu kedokteran kamu beda dengan dokter-dokter saya? Saya punya dokter ratusan sampai ribuan orang. 39,8 sudah harus bed rest, sudah harus istirahat. Kan begitu. Tetapi dokter jaksa ini bilang itu sehat. Bahkan jaksanya juga keberatan ke saya dengan mengatakan, jangan mengancam dokter saya dong. Ya kata dokter sesuai keilmuannya itu sehat. Kan begitu. Jadi dokter inilah yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Lalu kemudian karena sidang non-stop, dari pagi sampai malam tanggal 23 Desember 2021 sampai 24 di malam Natal, maka akhirnya pingsan. Ketika pingsan, saya bilang segera bawa, bantarkan berobat. Dokternya bilang sehat, cuman karena lemas aja. Maka karena dokternya selalu bilang sehat, maka saya tulis surat minta permohonan pembantaran. Akhirnya hakim memanggil dokter, tim dari RSUD, tim RSUD itu mengatakan tidak ada sakitnya, maka saya minta lah tolong diobservasi dulu dong. Diobservasi ada nggak sayanya, periksa gula dalam darahnya secara lengkap, periksa trombositnya, periksa leukositnya, periksa penyakit-penyakit lainnya. Maka oleh hakim dikeluarkanlah penetapan observasi 1 kali 24 jam. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, trombositnya diketahui menurun berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu 40.000. Maka saya katakan, ini diagnosanya apa? Dokter bilang belum diadakan diagnosa, belum ditegakkan. Maka saya katakan ini DBD. Kalau trombosit di bawah 50.000, apalagi di bawah 40.000, ini DBD, segera transfusi darah trombosit. Maka setelah berdiskusi, dokter setuju, maka ditransfusi lah 2 ampul, 4 ampul, 6 ampul, sampai dengan 10 ampul. Karena belum naik-naik dia, maka datang Desi dari Jakarta, dibawalah sop dari Mayasari. Setelah diminumkan sop Mayasari atau sop cililitan itu, baru naik dia dari 40.000 sampai dengan 105.000. Jadi artinya di sana kita berhadapan dengan suatu sistem yang sudah dirancang secara sistematis, baik di kepolisian, penyidik, maupun di kejaksaan sebagai penuntut umum atau peliti berkas, maupun dokter-dokter, semua itu menghajar MKC dengan mengatakan yang sakit pun sembuh. Kecuali setelah saya ancam bawa ke MKEK, sama bawa ke ID, baru mereka agak sedikit melunak begitu. Jadi itulah mengenai kenapa MKC lagi sakit dipaksa sidang. Demikian juga tanggal tanggal 5 Januari gulanya masih tinggi, tapi saya minta disehatkan dulu karena jaksa mengeluh soal uang, udah kita setor uang, tapi jaksanya kebelet mau sidang, tetap dipaksa pulang sebelum sembuh dengan trombosit masih 112.000, gula masih 426, suhu masih tinggi. Akibatnya karena gula tinggi, bekas suntikan jarum yang di tangan kiri daripada MKC itu membengkak dan dalam tanda petik diduga mau membusuk atau bernanah. Maka akibatnya pada sidang tanggal 17-18 MKC bolak-balik dilarikan ke rumah sakit pasca sidang, dan tanggal 18 saya mohon lagi untuk pembantaran dan saya ajukan surat. Akhirnya hakim mengeluarkan 1 kali 24 jam untuk observasi. Kemudian besoknya saya tolak lagi untuk dibawa pulang ke rutan, dikeluarkan lagi surat pembantaran sampai waktu tak tertentu. Tetapi hari ini pasca operasi tadi malam, jaksa mau bawa pulang lagi. Jadi ini terus-terus saja jaksa ini bikin masalah, tidak membiarkan MKC sehat. Jadi jaksa lah penyebab utama dan penyidik penyebab utama mengapa MKC tidak pernah bisa sehat, karena sebelum sehat selalu mau dipaksa bawa pulang dari rumah sakit. Itulah dulu mengenai MKC kenapa selalu sakit. Kemudian mengenai pertanyaanmu tadi tentang
Tentang apa tadi Martin? Jam persidangan. Jam persidangan. Jam persidangan itu kita juga maunya sidang pagi selesai sore. Tetapi kami juga dirugikan karena sidang ini buat maraton dan non-stop dengan alasan saksi-saksi dari jaksa sangat banyak, ahli-ahli juga sangat banyak, kurang lebih 40 sampai 50 orang. Sehingga perkara kami juga di luar Ciamis kan banyak, ada di Tapanuli, ada di Medan, ada di Manado, ada di Jakarta, di Tangerang gitu. Itu juga menjadi merugikan kami karena kami tidak bisa ikut sidang. Nah, kemudian berbicara mengenai apa namanya supaya fokus kepada materi-materi pemeriksaan, apakah membaca kitab-kitab itu tindak pidana, itu pertanyaan kepada ahli, bukan kepada saksi. Karena kalau saksi itu kan apa yang dilihat, didengar, dan dialami, itu yang kita tanyakan, yaitu sesuai apa yang dilihat, dengar, dan alami. Berbeda misalnya dengan Kolil Nafis, itu juga kita pertanyakan. Karena dia saksi tapi rasa ahli. Jadi ketika dia saksi, yang dijelaskan seperti pendapat-pendapat beliau sesuai kapasitasnya sebagai ketua MUI. Jadi sebetulnya dia lebih tepat disebut ahli, bukanlah saksi. Tetapi kalau bertanya kepada saksi, itu masih materi perkara. Kapan dilihat, di mana dilihat, apa yang dilihat, apa yang didengarkan, begitu. Nanti minggu depan akan ada berbicara kepada ahli. Maka pertanyaanmu itu cocok kepada ahli. Misalnya, apakah membaca kitab suci merupakan kejahatan? Apakah membaca terjemahan merupakan tindak pidana? Itu pertanyaan kepada ahli. Itulah yang bisa dijelaskan. Kalau ada mau ditambahkan, Martin silakan. Ya, tadi terkait, ini ya. Terkait apa namanya waktu persidangan saya tambahkan. Jadi Saudara Andre harus cek lagi beberapa video yang disampaikan melalui YouTube ya oleh Pak Risuli dan Pak Saipudin. Di sana pun saya perdebatkan terkait waktu persidangan. Saya bilang logikanya begini aja Pak, kita punya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu mengenai tenaga kerja. Di situ diatur, orang kerja aja diatur itu lembur cuma boleh maksimal 3 jam. Dengan ketentuan dia boleh lembur kalau dia tidak sakit. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa persidangan dilanjutkan melebihi jam kerja? Jawabannya sama seperti yang disampaikan Bang Kamarudin. Mereka mengandalkan rekomendasi dari dokter. Dan dokter yang sangat aneh ini, yang mana temperatur ataupun suhu badan manusia 39 derajat Celcius itu di mal-mal dibilang tidak sehat, menurut dia sehat. Bisa melakukan aktivitas ringan. Nah, saya paham itu bisa dilakukan jika terjadinya di jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Tapi kalau itu dicek suhunya jam 4 sore untuk melanjutkan sidang lagi sampai malam, itu sudah bukan aktivitas ringan, kawan. Karena dia sudah melakukan aktivitas sebelumnya selama berjam-jam. Nah, inilah yang menurut saya dokter yang dihadirkan oleh JPU tidak memiliki kompetensi ya. Sangat-sangat tidak memiliki kompetensi dan saya duga juga ada pelanggaran etik di sini. Saya duga. Nah, tapi nanti malpraktik, Pak, malpraktik. Ya, nanti pasti setiap tindakan itu harus dipertanggungjawabkan, Pak. Dan kami komit seluruh tindakan-tindakan yang merugikan ataupun melanggar norma-norma kemanusiaan terhadap klien kami akan kami perkarakan. Itu mungkin. Terima kasih. Boleh pertanyaan tambahan ya Pak? Kenapa tim pengacara tidak bawa dokter? Tidak bawa dokter untuk buka cam dulu Pak, kalau mau nambah Pak. Buka cam dulu kalau mau nambah ya. Jadi begini, tadi saudara tidak memperhatikan, kami sudah membawa Dokter Purwanto. Tapi Dokter Purwanto itu tidak diterima, tidak diizinkan. Gitu loh. Jadi di dalam beracara itu ada hukum acara yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bagaimana tata cara beracara. Nah, mengenai apa namanya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh dokter kejaksaan nanti bisa kita lakukan dengan cara mengadukan ke ID maupun ke MKEK untuk menilai apakah mereka itu melakukan malpraktik atau tidak kan gitu. Misalnya tahu gula MKC masih tinggi tapi tidak menyuntik dengan insulin atau dengan memberikan obat-obatan lain yang memadai sehingga
bekas jarum suntik menjadi membusuk, karena semua dokter harusnya sudah paham, khususnya dokter internis sudah paham apabila gula tinggi, ada luka atau goresan, itu pasti tidak bisa sembuh kalau gulanya masih tinggi. Nah gitu. Kemudian sebagai tambahan Pak Rizuli Lubis itu ada Febrian apa? Febri masuk itu, Febri. Iya. Pak Rizuli Lubis. Ini tambahan sedikit Pak. Ini biar enak nanti kalau yang mau bertanya, kalau nggak bisa open cam lama-lama, sebentar aja open cam. Jadi biar kita bisa mengidentifikasi siapa sih yang lagi bertanya ataupun siapa sih yang berbicara. Karena tindakan kita ini kan bukan ini ya, bukan tindakan kriminal, jadi tidak perlu takut teman-teman. Coba Febri juga sudah di dalam, nanti siapa tahu Febri bisa menjawab. Silakan masuk ya. Dan juga ingat running text itu ada ya. Kalau mau dukung Pak MKC di situ sudah ada running text ya. Oke. Masuk silakan. Baik. Bukan Pak Febri, Salam. biar orang yang bertanya. Oh Pak Febri. Baik. Oke Pak Febri. Enggak, maksudnya biar orang bertanya ini, orang. Ya silakan. Biar cepat. Iya, masuk silakan. Yang masuk siapa namanya? Iya, halo, cek. Sebutkan namanya ya. Iya, nama saya Joni. Halo. Kecil suaranya ya. Pak Joni, ya, apa yang mau ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya, kan tadi Pak Kamarudin bilang nanti minggu depan baru saksi-saksi saksi ahli dipersilakan untuk bertanya ya. Dipersilakan untuk ini ya, berbicara ya. Saya ingin bertanya Pak, kalau ada ahli yang memang kompeten seperti, kalau mungkin Bapak pernah dengar Dr. Bambang Nursena, dia kan ahli, memang ahli, dia ahli semua agama, baik itu agama Kristen, agama Islam, dan dia juga belajar tentang sejarah. Kenapa itu saja tidak dihadirkan ke dalam sidang Pak MKC? Apakah itu memang nggak bisa ya, atau memang hanya si yang ketua MUI itu saja yang bisa dihadirkan? Baik, Karena Saudara Joni ya. Iya. Jadi saksi yang kita periksa sekarang itu masih saksi dari jaksa, namanya saksi charge atau saksi yang memberatkan atau saksi yang dia dihadirkan oleh jaksa. Minggu depan kita akan memeriksa ahli, yaitu masih ahli charge, yaitu ahli yang diajukan oleh jaksa. Jadi kalau saudara Joni bisa menghadirkan Bang Susena tadi ya, boleh-boleh saja. Bang Nursena itu boleh dihadirkan bila saudara bisa berhasil membujuk beliau. Itu nanti masuk kepada kategori ahli yang meringankan. Tetapi kita juga sudah berusaha untuk melobi beliau, sudah berusaha ya. Tapi kami mendapat informasi bahwa beliau tidak mau kalau saksi ke pengadilan, tapi kalau di kampus-kampus atau untuk bidang akademik beliau mau. Tapi kalau Joni bisa memanggil dia sebagai ahli untuk Pak KC, nanti saya sangat berterima kasih dan saya bayar biaya ini ya semuanya, termasuk honor transport dari hotel akomodasi semua saya bayar nanti ya. Kalau termasuk biaya saudara Joni juga untuk menghadirkan saya tanggung nanti semua dari kantong saya pribadi. Minta berapa saya bayar. Ya. Gitu. Karena tidak semua orang ahli mau menjadi saksi atau menjadi ahli buat MKC. Kebanyakan selalu berdalih cari yang lain aja lah, jangan saya gitu loh. Jadi tidak mudah. Tapi kalau saudara Joni bisa menghadirkan, nanti saya kasih bonus nanti. Yang jelas bonusnya lumayan besar dari saya. Terima kasih. Masih ada lagi? Pak Joni ya, sudah ya. Sekarang coba ini ada yang mau masuk lagi tuh. Jangan lupa juga running text itu dilihat terus ya. Dukung Pak Muhammad KC. Oke. Ya, silakan masuk. Pak apa namanya itu? Ya, selamat malam. Ya. Shalom buat Pak Lubis, buat Pak Kamarudin, buat Pak Martin, dan juga Shalom, Pak. buat Pak Febri. Ya, shalom. Saya Lawrence Julius Soleman. Saya sempat mengikuti YouTube dari
Shalom, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, para pemirsa, karena saya lihat nih masih terus penontonnya tidak ada yang keluar ya, menetap terus. Jadi ingat ya, itu baca running text-nya, jangan lupa. Itu ada yang mau masuk lagi, silakan. Siapa itu? Victor ya? Victor ya? Boleh masuk, Victor? Juli Sulaiman nanti aja karena ada masalah sepertinya itu. Victor. Victor juga ada masalah ya? Halo, Victor? Halo? Ya, oke. Ya, lanjut, Victor, lanjut. Oke. Nggak begini. Sebentar ya. Sorry. Ada sedikit kalau boleh ditunjukkan wajahnya, kalau boleh. Iya, Victor. Sinyalnya nggak bagus ya. Iya. Ada yang mau disampaikan oleh Pak Febri? Ya, ada mau masuk. Ada masuk lagi. Loren. Ya, saya Pak Loren. Mau bertanya dengan Pak Martin karena ada pernyataan dari Pak Martin pada waktu pembelaan terhadap Pak Muhammad Kacé tentang Al-Quran merupakan konstitusi dari kerajaan Arab. Artinya yang saya mau tanyakan di sini, kenapa konstitusi kerajaan Arab diberlakukan di bangsa Indonesia, diterapkan di bangsa Indonesia? Itu aja yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Martin. Jadi gini ya, terima kasih ya Pak Loren ya. Yang saya sampaikan di persidangan itu bukan itu Pak. Yang saya sampaikan di persidangan adalah mengapa saksi keberatan bahwa Bapak Muhammad Kacé mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah konstitusi Arab. Ya. Jadi yang saya tanya itu kepada saksi, apakah saudara saksi memahami apa itu arti konstitusi? Nah, saudara saksi itu kurang memahami. Saya jelaskan kepada beliau bahwa yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah dasar hukum. Jadi, tatkala Pak Kacé menyampaikan bahwa Quran adalah konstitusi Arab, di mana pelanggaran terhadap hukumnya? Toh juga di Arab Saudi, saya tanya kepada saudara saksi, apakah mengetahui bahwa di Arab Saudi, konstitusi yang diterapkan di negara Arab Saudi adalah Al-Quran. Nah, ada kesalahan interpretasi atau tafsir dari saudara saksi yang memaknai bahwa arti konstitusi itu adalah arti yang sekuler. Jadi tidak tepat untuk disandingkan dengan Al-Quran. Padahal sebenarnya konstitusi itu definisinya adalah dasar hukum. Jadi ketika disampaikan bahwa Al-Quran adalah dasar hukum, konstitusi negara Arab ataupun konstitusi Arab, ya itu memang fakta. Begitu loh Pak.